Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah tarawih, ibu dan bapak yang semoga dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam ini malam yang ke-7 ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segala hidangan yang ada di bulan suci Ramadan, baik hidangan batin maupun lahir. Sungguh merugi di antara kita apabila hidangan yang telah tersedia kita tidak bisa nikmati dan berlalu begitu saja. Kenapa? Karena Allah memberikan janji dua, ya, 2 menjadi 4, 2 di dunia, 2 di akhir. Yang 2 di dunia namanya ridho Allah, yang 2 di akhirat namanya surga dan hukum iman. Itu namanya impian atau cita-cita. Jadi ketika kita masih kecil, sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian kita punya cita-cita menjadi dokter. Nah, kita cita-cita kita hidup di dunia ini pada akhirnya adalah 2 yang di belakang. Ibadah Ramadan ada 2 tujuannya. 1 ridho Allah berupa rahmat, karunia dan ampunan Allah di dunia. Kemudian 2 di akhirat yang menjadi cita-cita kita, yakni namanya surga dan itqum minan. Jadi ada 2. Sungguh merugi seandainya kita di tengah sehat yang kita lalui saat ini kita nggak bisa puasa. Sungguh merugi ketika kita sedang sehat-sehat seperti ini nggak bisa datang ke masjid atau ke musola melaksanakan ibadah tarawih. Karena kedua inilah ibadah yang tujuannya yang pertama tadi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bonus dan lain sebagainya itu akan kita capai dan menjadi cita-cita kita di akhir, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terbebas dari api neraka. Sungguh bisa kita bayangkan sekiranya kita sama sekali melalaikan kita punya kewajiban. Oleh karena itu yang masih kuat puasa jangan sampai ada kepikiran untuk membatalkan puasa. Sakit-sakit sedikit mah biasa. Bener gak Bu? Bener ya? Ya, namanya pilek atau apa, pusing sedikit tahan aja bawa tidur. Kemudian kita baca Quran, itu insya Allah akan sampai ke maghrib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira saya nggak membicarakan itu, saya bicara yang sederhana. Bapak Ibu, kira-kira nih ada pertanyaan, seneng, bahagia, kira-kira apa enggak ya, kira-kira seandainya anak-anak kita ketika masuk sholat atau ketika masuk bulan suci Ramadan enggak ditanya, enggak disuruh lagi, ya mereka melaksanakan
puasa. Kira-kira senang apa enggak nih? Senang ya? Bahagia enggak? Nah, senang banget atau senang aja kira-kira? Banget, pakai banget ya. Luar biasa, karena anak-anak yang memang kita didik dan kita menjadi salah satu orang tua yang berhasil dan sukses, yaitu ketika ya masuk waktu sholat, masuk waktu puasa, anak-anak kita itu tidak pakai disuruh lagi, ya, tidak pakai diingetin lagi, sudah otomatis. Nah, itu bagian dari kesuksesan sebagai orang tua. Oleh karena itu, mumpung sekarang bulan puasa, kira-kira anak-anak kita seperti itu nggak nih? Kira-kira capek nggak ngebanguninnya? Capek ya, pakai ngebangunin ya, kira-kira seperti itu. Nah, buah dari mana keadaan itu? Tentunya buah dari kita sebagai orang tuanya. Bukan ibu-ibu aja, saya juga capek kadang-kadang bangunin anak, malu anaknya banyak. Ya, ada yang memang benar-benar bisa bangun sendiri. Nah, ada yang mesti dibangunin, ada yang mesti diteriakin. Masya Allah, berarti belum sukses. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita belajar. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian mewajibkan kita untuk konsentrasi kepada anak-anak kita? Karena memang ya Rasulullah sangat peduli kepada kita agar penerus-penerus kita, anak-anak kita nanti bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu tahapan-tahapan atau fase-fase anak-anak kita ya dalam pembelajaran bagaimana mereka bisa otomatis ya melaksanakan ibadah puasa, kemudian otomatis bisa melaksanakan sholat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-sholati li-sab'in wadribuha 'alaihi li-'ashri." Riwayat Bukhari wal Muslim. Dalam hadis Bukhari wal Muslim, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-sholati li-'ashri." Perintahkan, kalau kata orang Betawi mah suruh anak-anakmu melaksanakan sholat. Nasnya sama dengan puasa kewajibannya, melaksanakan puasa ya ketika umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun kita sudah disuruh untuk memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan puasa, melaksanakan sholat. Nah, kemudian suruh pula anakmu yang umur 10 tahun ya, 10 tahun untuk melaksanakan puasa atau sholat. Jika mereka tidak lakukan perintahmu baik puasa maupun sholat, maka pukullah tangannya dengan sapu. Jadi umur berapa, Bu? Umur 10 tahun. Ya, umur 10 tahun kita diperintahkan untuk memerintah anak kita melaksanakan puasa. Ketika mereka tidak mau, disuruh pukul tangannya dengan sapu, tentunya dengan kasih sayang. Kenapa umur 10 tahun? Karena dikhawatirkan kebanyakan umur 9 tahun sudah balik. Jadi ketika umur 10 tahun sudah wajib tuh anak-anak kita perintahkan untuk melaksanakan puasa. Kenapa umur 10 tahun kita diwajibkan seperti itu? Begini, ada cerita Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika ada seorang ayah berjalan ke kebunnya, kebetulan di kebunnya menanam pohon-pohon kayu akasia yang lurus pohonnya. Di antara pohon-pohon yang sudah tua itu, di antara yang lurus tadi ada yang bengkok pohonnya itu. Ya, kemudian kata anaknya, "Ayahku, pohon-pohon yang lurus sungguh baik, sungguh bagus dilihatnya.
itu ada salah satunya yang bengkok. Coba diluruskan ayahku, kata anaknya. Menjawablah si orang tuanya, anakku, ketika kayu itu memang sudah keras dia punya bahannya, dia sudah sulit untuk diluruskan. Kemudian kapan luruskan ayahku, kata anaknya. Seharusnya kayu itu diluruskan ketika masih kecil, masih umurnya muda. Nah, ini maknanya apa? Memang sulit kalau sudah remaja. Mereka sudah punya pemikiran sendiri, pergaulan sendiri, orang tua semati-matian dia untuk meluruskan anaknya sudah agak sulit. Namun memang kita diajarkan benar oleh Rasulullah SAW, kita mulai ketika anak-anak kita memang masih kecil, masih bisa diluruskan. Berbeda dengan batang kayu, ketika dia sudah keras, sudah tua, tegak ke atas, maka sulit kayu-kayu yang memang sudah bengkok untuk diluruskan, distik dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Betawi bilang, ya, yang dipukul itu bukan tangannya, Pak Ucu. Ya. Oh, yang Bapak pukul itu bukan tangan kamu, tapi ada setan di tangan kamu. Itu istilah orang Betawi. Jadi memang ketika dulu, sekarang nggak tahu nih kayak seperti apa ya. Kita banyak nggak teganya sama anak sekarang ya. Padahal itu bukan kekerasan, ya, bukan KDRT, bukan ya. Istilah sekarang bisa dilaporkan. Tidak. Artinya itu memang ajaran daripada Rasulullah SAW. Ketika anak kita mempunyai kewajiban sholat dan puasa, kita diperintahkan untuk memaksa anak kita dengan pukulan dengan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak umur 3 tahun, rasanya sudah seperti yang lain-lain. Ya, mereka pasti tahu anak-anak kita yang kecil itu, ya, mana waktunya puasa. Cuma mereka belum kuat dan belum memahami betul apa yang terjadi di tengah-tengah keluarganya atau masyarakat yang memang melaksanakan puasa. Tapi tidak ada salahnya tahap awal daripada kita mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa atau sholat ketika umur 3 tahun. Tapi belum wajib. Kenapa? Karena belum berakal. Syarat sah puasa itu ada 4. Salah satunya adalah berakal. Nah, anak-anak kita yang masih umur 3 tahun dengan melihat apa yang dilakukan orang tuanya, temannya, dan lingkungannya, mereka nggak apa-apa puasa, ya kan? Mereka puasa, ikut sahur, nanti jam 8 mungkin mereka minta minum, nggak apa-apa, sebagai pembelajaran, karena belum berakal. Nah, ketika umur 7 tahun sudah masuk berakal loh, ya. Di mana ukuran berakalnya? Ketika dia sudah bisa mandi sendiri, ketika dia sudah bisa makan sendiri, ketika dia sudah bisa istinja, cebok sendiri, nyisir sendiri, pakai wangian. Anak-anak sekarang mah lebih hebat, nggak usah ukuran 7 tahun ya, karena yang lihat di HP. Ketika umur 7 tahun, kita sudah memperlihatkan anak-anak kita ini puasa yang benar. Artinya, oke lah, misalkan dia ikut sahur, kemudian jam 12 mereka buka puasa. Namanya juga anak-anak, disebutnya juga puasa iring-iring, ya kan? Habis zuhur nasi sepiring, puasa iring-iring. Ada lagi puasa kebo bule, ya. Habis zuhur naik ke balai, ya kan gitu, ya kan? Nah, jadi istilahnya memang di usia 7 tahun itu, ketika anak-anak kita memang sudah bisa mandi sendiri, bisa ke warung dan lain-lain sebagainya, artinya dia sudah berakal, dia sudah memahami bahwa ada satu kewajiban yang namanya puasa. Tapi kita tidak memaksakan. Tahap berikutnya setelah 7 tahun adalah umur 10 tahun. Kenapa umur 10 tahun diwajibkan? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi.
Ya inilah kewajiban kita ketika umur 10 tahun. Perlu kita sadari bahwa kebanyakan anak-anak kita, apalagi zaman dulu, ya kan, umurnya muda tapi badannya udah besar, udah bongsor dan lain sebagainya. Dikhawatirkan ketika umur 9 tahun maka anak-anak kita sudah balik. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, insyaallah anak-anak kita di sini mah karena banyak guru, banyak kiai dan orang-orang tuanya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengajarkan anak-anak kita untuk senantiasa ya melaksanakan kewajibannya, terutama kewajiban di bulan puasa tahun ini. Nah, untuk kita semua bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur banget ini bisa ketemu lagi, dan saya juga baru keluar sekarang nih. Di sana nggak ada bilalnya tuh, di Al-Iman nggak ada bilalnya, harus saya selalu tuh Ustaz Rofi. Ya alhamdulillah mulai hari ini keluar, dan besok di Pamulang insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah Allah takdirkan kita ya dengan mengabulkan doa kita, yang mana pada tahun lalu kita berharap dia berjumpa kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, mari sama-sama ya, kalau bisa ada target Pak Ucur. Ya, yang pertama ya, sholat wajib kita kalau bisa di musola atau di masjid ya berjamaah, kalau ibu-ibu di rumah. Kemudian saum puasa kita, mudah-mudahan tahun ini full, jangan sampai ada bolong ya, kecuali yang sakit. Harposnya lagi baru penyembuhan nih. Mudah-mudahan dengan puasa yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya, puasanya dilancarkan, kesehatannya pun sampai nanti akhir Ramadan dan seterusnya, terus ya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sholat malam. Kita tetap berusaha jangan sampai ketinggal satu hari pun. Coba deh ya, kita penuhin semua, nanti apa yang bisa kita lihat ketika akhir Ramadan. Allah kasih apa, keridhaan apa yang Allah kasih di dunia ini ketika kita selesai melaksanakan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan. Pasti ada, apapun bentuknya, ketika kita berpikir kembali itu dari Allah, pasti nanti akan kelihatan insya Allah. Yang berikutnya, jangan sampai juga ketinggalan. Hari ini kita baca Quran berapa ayat, berapa ain, atau berapa juz, jangan sampai ketinggalan, karena berkahnya luar biasa. Ampunan Allah menanti kita, surga Allah menanti kita. Dan berikutnya jangan lupa sedekah ya, sedekah pembuka pintu surga, kata Rasulullah SAW. Berapapun nilainya, sini ada kotaknya, ada ya. Ya mudah-mudahan yang hadir selalu bawa, ya nggak apa-apa 1000, ada 10 biji, 10.000-nya kan lumayan. Alhamdulillah, dengan sedekah berapapun insya Allah menjadi bekal kita, menjadi pembela kita ketika kita di kubur ya, menjadikan bekal ibadah kita untuk kita bertanggung jawabkan di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terima kasih diberikan kesempatan di mushola kita ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam melaksanakan ibadah Qiyamul Lail ini sampai dengan akhir Ramadan insyaallah. Saya kira itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar, nashhadu la ilaha illallah, innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Sawma qadin an adai qadhi syahri ramadana aziz sanati lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.